Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Ini kali kedua setelah masa vakum saya membuat video. Untuk video ini saya akan membahas mengenai brooding DOC ayam pejantan dan ayam chopper. Ada berbagai permintaan juga mengenai pembuatan box brooding seperti yang di belakang saya ini. Karena pada bertanya-tanya bagaimana cara membuat supaya aksesnya bisa gampang masuk, kemudian broodingnya kokoh, dan ayam bisa dipanasi atau menggunakan pemanas apa agar ayam bisa sehat sampai selesai brooding. Ini akan saya bahas dalam video ini, makanya jangan skip, tonton sampai akhir. Yang pertama, dalam membuat brooding, kita pertimbangkan akses untuk kita masuk ya. Jika sesuaikan tinggi dengan tinggi kalian masing-masing, usahakan tinggi brooding lebih tinggi dari kita atau sama, agar saat kita masuk tidak terlalu menunduk ya saat masuk dan memberikan pakan, minum lebih gampang. Kemudian mengenai luasan. Luasan untuk perhitungan per 1 meter persegi untuk masa brooding awal sampai dengan umur 7 hari nanti, bisa kalian gunakan untuk 100 ekor ayam. Contohnya dalam brooding saya ini, untuk 4.000 ekor ayam, saya gunakan panjang brooding ini 10 meter, lebarnya 4 meter. Jadi 40 meter persegi. Karena populasi ayam saya 4.000, maka jika per meter digunakan untuk 100 ekor, maka pas ini untuk 4.000 ekor ayam. Ini saya gunakan sampai dengan vaksin pertama, Gumboro dan NDAI di umur 7 hari. Setelah vaksin selesai, akan bisa dilakukan pelebaran. Kemudian saat pembuatan box brooding seperti ini, yang paling kunci adalah peletakan tirai brooding. Kita harus pikirkan untuk bisa buka tutup dengan gampang. Kuncinya saat penambahan umur, maka harus kita lebarkan. Dan juga misalnya 3-4 hari, 5 hari, kita bisa membuka brooding seperti ini. Pada saat ini ayam saya umur 4 hari. Brooding sebagian tirai bisa kita buka saat siang. Kondisi ini jam 12 siang. Nanti bisa kita buka sampai dengan menjelang maghrib atau setelah asar. Kemudian bertahap. Nah itu untuk khusus manajemen tirai brooding bisa kalian tonton di video lainnya. Yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana menyeting tirainya. Yang pertama untuk bagian atas, kita harus pastikan terpalnya terpisah dengan bagian depan atau sampingnya. Yang menguntungkan di saya adalah bagian luar sana itu tembok tinggi, bagian kiri saya ini juga tembok tinggi, yang bagian kanan ini terusan dari terpal atas. Yang digunakan sebagai penutup atas adalah terpal cukup ukuran A3 saja, tidak usah terlalu tebal, agar menggotongnya ke atas atau memasangnya tidak terlalu berat. Pastikan di lubang-lubang terpal, kalian bisa tali dengan bambu yang kalian pasang di ujungnya sebagai penyangga reng. Kemudian untuk reng, ini kalian berikan mendatar sesuai lebar. Ini kalian sesuaikan agar tidak rapuh atau bisa menyangga dari terpalnya bagian atas. Kemudian bagian luar sini juga disediakan untuk menyangga tiang-tiang seperti ini. Ini tiang saya hubungkan ke atap, terus bawahnya kita buat memanjang untuk menali terpal bagian luar. Jadi bagian luar ini kita buat terpisah dari bagian atas. Bagian luar kita tali dengan bambu juga. Jadi saat nanti lepas brooding lebih gampang. Kita lepas depan dulu, baru kita gulung bagian atas. Itu untuk bagian tirai. Kemudian untuk bagian bawah, kalian buat sekat dari bambu. Sebenarnya untuk ukuran ini sudah cukup ya, dulur-dulur. Ini sudah setinggi paha orang dewasa. Jadi ayam sampai selesai brooding tidak bisa lompat keluar. Kemudian di bagian bawah ini, seng untuk menghantarkan panas untuk bisa merata seluas brooding. Ini ukurannya 50 cm ya. Jadi bisa kalian
beli di toko besi sesuai ukuran broding kalian untuk pertama menghalangi sekam keluar, yang kedua ikut membantu menghangatkan area broding. Kemudian untuk pemanas, standar satu kompor, kompor gas, pembahasan pembuatan, dudukan kompor, terus penghantar panasnya bisa dulu lihat di video lainnya mengenai pembuatan pemanas pada ayam chopper maupun pejantan, atau juga bisa lihat di video kombinasi pemanas antara gasolek dan kompor gas. Untuk saat ini gasolek saya sedang error, maka saya gunakan kompor gas semua sejumlah 3. Satu kompor biasanya bisa digunakan sampai dengan 1.500 ekor. Karena populasi saya 4.000, maka dengan 3 ini sudah sangat memadai. Biasanya 2 kompor, 1 gasolek. Ini juga sudah sangat memadai. Tapi untuk menjamin standar suhu yang tercapai, maka saya tambah lampu bolam kuning untuk tambahan penghangat seperti ini. Seperti itu ya, yang ada di sana. Itu 200 watt satunya. Untuk menambah di kiri kanan sana ada. Maka itu akan menambah suhu di kandang broding. Untuk memantau pemanasnya seperti apa, maka harus disediakan termometer seperti yang di ujung sana. Standar yang harus dicapai itu juga sudah saya buat videonya di YouTube mengenai suhu ideal untuk broding ayam chopper dan pejantan. Kemudian untuk jumlah pakan dan minum, ini kalian sesuaikan. Kalau saya tidak pernah menghitung berapa standarnya, tapi yang tersedia sampai dengan nanti selesai broding, untuk tempat minum ini ada 18 untuk 4.000 ekor. Kemudian untuk tempat pakan baby chick seperti yang kita lihat ini, saya punya 12, nanti ditambah tempat pakan biasa yang ukurannya sedikit kecil itu 4, jadi sekitar 16. Itu bisa kalian pertimbangkan sebagai perhitungan standarnya untuk berapa ekor. Kemudian untuk alas DOC bisa kita lihat. Alas DOC di sini saya gunakan dengan khusus alas untuk kertas DOC. Ini bisa kalian beli gulungan ya. Gulungan itu lebarnya ada yang 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Kalau yang saya gunakan ini adalah 1 meter 20 cm atau 120 cm. Bisa kalian juga gunakan koran bekas. Kalau pencarian dari alas DOC kertas khususnya susah, bisa kalian gunakan alas koran. Tapi alas koran sekarang harganya sudah mahal karena sudah jarang orang baca koran. Jadi stoknya sudah susah. Perhitungan saya lebih irit dengan alas kertas DOC. Ini bisa kalian lepas saat umur 3-5 hari agar nanti amonia atau kotorannya terkumpul di alas bisa kita angkat. Dan kemudian bisa dilakukan pelebaran dari brodingnya. Untuk penerangan, harus kalian sediakan lampu semuanya emergency. Untuk antisipasi jika ada mati listrik, maka masih ada penerangan di dalam broding. Karena ruangan ini kan tertutup, jadi tidak bisa ada cahaya masuk. Kalau tidak disediakan emergency, maka ada resiko nanti lampu padam, di dalam gelap, ayam akan mati bertumpuk ya, dulur-dulur. Fungsinya kalau emergensi untuk malam bisa, untuk siang juga lumayan terang. Siang harus dinyalakan karena apa? Walaupun kita buka tirainya, pencahayaan untuk ayam makan dan minum itu akan kurang. Maka harus kita nyalakan lampu bagian LED-nya atau emergensi. Untuk bolam kita nyalakan saat malam hari. Mungkin itu dulur-dulur yang bisa saya bahas mengenai pembuatan broding. Untuk hal-hal lain bisa kalian tanyakan di kolom komen, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Mungkin itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.